Sesuai dengan instruksi Presiden soal efisiensi, pemerintah memangkas anggaran sejumlah kementerian dan lembaga. Katakan bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran, pihaknya sedikit terganggu. Dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam skala individu, organisasi, maupun pemerintahan, efisiensi menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai hasil yang optimal dengan sumber daya yang terbatas. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks dan persaingan yang ketat, kemampuan untuk menggunakan waktu, tenaga, dan biaya secara hemat tanpa mengurangi kualitas menjadi tuntutan mutlak. Nah, oleh karena itu, memahami konsep efisiensi dan penerapannya sangat penting untuk meningkatkan produktivitas serta mencapai tujuan secara efektif dan berkelanjutan. Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Sejarah mencatat bahwa Indonesia sudah mengalami pergantian kurikulum sebanyak 11 kali sejak bangsa ini merdeka. Diawali dengan kurikulum Renjana pada tahun 1947 dan diakhiri dengan kurikulum Merdeka. Topik ini sangat penting karena adanya hubungan langsung dengan kualitas dan keberlangsungan sistem pendidikan di Indonesia. Efisiensi anggaran dapat diartikan sebagai upaya menggunakan dana secara tepat sasaran, hemat, efektif, guna mencapai hasil yang optimal. Dalam sektor pendidikan, memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi dunia pendidikan. Namun, efisiensi anggaran bisa menimbulkan dampak yang beragam, yaitu dampak yang positif, mendorong kemajuan pendidikan, dan ada juga potensi dampak negatif jika tidak direncanakan dengan baik. Berikut penjelasannya. Pertama, meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Jika dana pendidikan dikelola secara efisien, maka pengeluaran yang tidak penting dapat dikurangi dan dana dapat dialihkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Misalnya dengan memperbaiki fasilitas sekolah, memberikan pelatihan pada guru-guru yang mengajar, serta menyediakan media pembelajaran pada anak-anak. Kedua, pemerataan akses pendidikan. Efisiensi memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan dana ke wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian seperti daerah terpencil dan tertinggal. Dengan demikian, kesenjangan pendidikan antar wilayah dapat dikurangi. Nah, yang ketiga, mendorong inovasi dalam pembelajaran. Efisiensi anggaran juga dapat membuka peluang untuk mengadaptasi teknologi pendidikan seperti pembelajaran daring dan digitalisasi materi ajar. Selain menghemat biaya jangka waktu panjang, hal ini juga dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Namun, efisiensi juga memiliki dampak buruk dan negatif jika tidak diterapkan dengan hati-hati. Yang pertama, pemangkasan dana pada pos-pos penting. Seringkali efisiensi disalahartikan sebagai pemotongan anggaran. Akibatnya, dana untuk pelatihan guru, pemeliharaan sekolah, atau penyediaan buku pelajaran kurang, dan pada akhirnya menurunkan kualitas pendidikan. Yang kedua, peningkatan beban kerja tenaga pendidik. Jika efisiensi dilakukan dengan mengurangi jumlah guru dan staf, maka guru yang tersisa akan memiliki beban kerja lebih besar. Dan hal ini dapat berdampak pada menurunnya motivasi dan efektivitas dalam mengajar. Dan yang terakhir adalah ketimpangan distribusi anggaran. Tanpa perencanaan yang matang, efisiensi bisa menyebabkan beberapa sekolah atau daerah tidak mendapatkan alokasi yang cukup. Sementara yang lain justru mendapat lebih dari itu. Ini bisa memperlebar timpangan dalam sektor pendidikan. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa efisiensi anggaran dalam sektor
memperhatikan berbagai aspek seperti pemerataan, mutu, dan keberlanjutan. Jika dilaksanakan dengan baik, efisiensi dapat menjadi alat untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Sebaliknya, jika tidak direncanakan dengan cepat, efisiensi justru bisa menimbulkan berbagai masalah. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Semoga penjelasan saya ini dapat menambah pemahaman kita semua dan menjaga bahan refleksi dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.